Tapi justru yang menjadi menarik adalah respon dari kantor komunikasi presiden yang justru menilai meremehkan. Ini tentu tidak menunjukkan sikap. Ya, saya kira itu betul dan apa yang disampaikan Pak Prabowo Subianto bahwa komunikasi pemerintah hari ini jeblok, saya kira tergambar dari paparan hasil survei Litbang Kompas. Yang saya yakin Tempo tentu memiliki kredibilitas dan rekam jejak panjang dalam jurnalisme di Indonesia, bahkan di masa Orde Baru Tempo pernah. Halo, selamat malam saudara. Anda menyaksikan Tribun News on Focus bersama saya, Abdul Laksono. Baru-baru ini dunia pers dihebohkan dengan teror paket berisi kepala babi dan tikus ke kantor Tempo. Teror ini menjadi sorotan karena dinilai mengancam jurnalis dan juga kebebasan pers. Namun respons dari pemerintah justru membuat publik kecewa karena dianggap menyepelekan teror ini. Lalu bagaimana pandangan pakar terkait kasus yang terjadi? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam. Selamat malam, Bang Arif. Apa kabar? Selamat malam Mas Agung, kabar alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Sebagai pengantar, Bang Arif, bagaimana Anda melihat teror yang dialami oleh jurnalis Tempo ini? Dari mulai kepala babi hingga bangkai tikus yang belakangan membuat heboh publik. Ya, terkait peristiwa teror terhadap Tempo yang berlangsung beberapa hari lalu berupa pengiriman paket kepala babi dan tikus, tentu ini menjadi presiden buruk bagi demokrasi di Indonesia karena kita tahu pers adalah pilar 4 kedemokrasi, dan karena itu apabila ada teror dan terindikasi sebagai pembungkaman, tentu ini menjadi catatan bagi demokrasi saat ini dan ke depan. Karena itu dukungan terhadap Tempo saya kira mengalir deras dari berbagai pihak, terutama kalangan masyarakat sipil, bagaimana agar pers dijaga dan kemudian konsisten menjalankan fungsi dan perannya untuk melakukan kontrol sosial maupun melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibuat selama ini. Oke, lalu kan ini di masa pemerintahan Presiden Prabowo banyak disangkut pautkan Bang Arif dengan era Orde Baru dengan adanya teror yang dialami oleh jurnalis ini. Sebagai pengamat politik, apakah Anda juga sependapat dengan narasi tersebut? Ya, beberapa pihak juga menilai bahwa teror ini menyerupai teror-teror yang berlangsung ketika rezim militer Orde Baru, di mana pembungkaman bersuara, kebebasan berpendapat dibungkam kritis, dan karena itu cara-cara ini dikatakan mirip tentu tidak salah, dan karena itu banyak menuai kritikan cara-cara seperti ini tidak boleh dibiarkan dan berlarut-larut. Kita tahu beberapa pihak seperti misalnya Ketua Dewan Pers mengutuk peristiwa teror yang menimpa Tempo. Ada juga beberapa pihak kalangan masyarakat sipil mengecam tindakan tersebut. Tetapi justru yang menjadi menarik adalah respon dari kantor komunikasi presiden yang justru menilai meremehkan. Ini tentu tidak menunjukkan sikap empati bagaimana teror terhadap media ini menjadi penting, menjadi perhatian serius, dan karena itu kemudian banyak kritik yang dilontarkan kepada kepala kantor komunikasi presiden yang menganggap ini sebagai lelucon saja. Oke. Lalu seperti yang kita ketahui kan Tempo ini menjadi salah satu media yang lantang atau kerap mengkritik pemerintah, Bang Arif. Apakah juga sikap Hasan Nasbi soal kepala babi kemarin ini bisa dibaca buntut kritik tersebut? Uh, saya kira Tempo memang merupakan media yang kritis terhadap kekuasaan siapapun rezimnya, dan karena itu bagi siapapun penguasa dalam tanda petik akan mengalami kegerahan politik Hmm. karena kritik-kritik yang dilakukan Tempo berdasar hasil investigasi yang dilakukan para jurnalis Tempo, dan karena itu bisa jadi kritikan yang dilakukan majalah Tempo dari peristiwa-peristiwa politik baik itu di level kebijakan maupun peristiwa elit politik dalam melakukan manuver tentu membuat gerah
para elit. Dan karena itu sikap dan respon dari Kepala Kantor Komunikasi Presiden saya kira tidak tepat, dan karena itu perlu perlu dievaluasi. Mengingat ketika kepemimpinan Prabowo Gibran ini, ketika ada kantor komunikasi presiden, justru komunikasi publiknya buruk. Ini terbukti dari hasil survei Litbang Kompas bahwa komunikasi publik pemerintah Prabowo Gibran eh, boleh dikatakan buruk, sehingga banyak pesan-pesan atau kegiatan-kegiatan pemerintah tidak bisa tersampaikan dan diterima oleh masyarakat dengan baik. Hmm. Oke. Terbaru ini kan Presiden Prabowo meminta agar para pembantunya memperbaiki komunikasi publik. Bagaimana Anda membaca hal ini, Bang Arif? Apakah ini menjadi teguran lantaran banyak menteri yang ya mungkin secara pernyataan banyak yang ini disayangkan oleh publik? Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Prabowo terhadap para jajarannya, anggota kabinetnya, termasuk Kepala Kantor Komunikasi Presiden, saya kira itu sebagai otokritik bagaimana komunikasi publik yang dilakukan pemerintah, khususnya Kantor Komunikasi Presiden yang memang didesain untuk menjadi juru bicara pemerintah agar melakukan perbaikan-perbaikan, terutama dalam merespon peristiwa-peristiwa politik tidak latah, dan kemudian memberikan narasi-narasi politik yang bisa mengademkan situasi di satu sisi, dan di sisi lain juga bisa mampu membuat narasi-narasi politik yang justru tidak kontraproduktif. Oke, jadi harapannya para pembantu presiden ini juga bisa memperbaiki cara bicara komunikasinya kepada masyarakat seperti itu ya, Bang Arif ya. Ya, saya kira itu betul, dan apa yang disampaikan Pak Prabowo Subianto bahwa komunikasi pemerintah hari ini jeblok, saya kira tergambar dari paparan hasil survei Litbang Kompas, di mana komunikasi instansi-instansi pemerintah di rejim Prabowo Gibran ini dinilai banyak menuai polemik, khususnya termasuk kantor komunikasi presiden yang dipimpin oleh Saudara Hasan Nasbi. Oke. Lalu terkait dengan pernyataan kontroversial Hasan Nasbi kemarin soal teror kepala babi, ini kan di masyarakat akhirnya gaduh ramai seperti pernyataan dianggap tidak dianggap menyepelekan seperti itu. Akhirnya muncullah berbagai macam desakan di publik, misalnya salah satunya untuk mencopot Hasan Nasbi dengan statement kontroversial kemarin. Menurut Bang Arif sendiri, perlukah sebenarnya sampai dilakukan pemecatan atau mungkin perlu teguran aja atau evaluasi aja cukup? Saya kira kalau untuk dicopot atau tidak kembali ke Prabowo Subianto, tetapi ketika tujuan kantor komunikasi presiden didesain untuk mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk merespon peristiwa-peristiwa yang terjadi masyarakat, tentu ketika melakukan blunder pasti akan mendapat teguran, entah langsung atau tidak langsung. Tetapi ketika itu blunder terus berlangsung, tentu saja perlu dievaluasi lebih lanjut apakah kemudian diganti atau kemudian tetap berlanjut. Tentu ketika tidak ada perbaikan dalam melakukan komunikasi publik, saya kira pantas diganti. Tetapi kalau kemudian ini blunder baru sekali, kemudian diperingatkan dan melakukan perbaikan, saya kira masih dipertahankan oleh Prabowo Subianto. Oke, jadi kembali lagi itu adalah haknya presiden ya, Bang Arif ya. Iya, hak presiden tentu, hak penuh presiden tentu, tetapi Presiden Prabowo Subianto juga akan melihat kinerja dari Hasan Nasbi dan para pegawai di kantor komunikasi presiden. Ketika dia bisa memperbaiki diri dalam melakukan komunikasi publik, tentu bisa jadi masih dimaafkan. Artinya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya dalam melakukan komunikasi publik. Tetapi kalau kemudian ini berulang terjadi blunder blunder dan statement-statement yang kontroversi, tentu Prabowo Subianto juga saya kira akan mengambil tindakan yang tegas, misalnya mengganti. Oke, oke. Terkait teror babi dan juga bangkai tikus yang dialamatkan kepada Tempo. Ini kalau menurut Anda, ini kenapa? Anda mungkin punya pandangan mungkin ya. Kenapa yang dikirimkan itu apa, babi atau tikus? Mungkin apakah ini dua hewan ini punya mungkin pesan-pesan khusus termasuk ancaman kah atau apa? Anda membacanya seperti apa, Bang? Ya, kita tahu Tempo, baik itu majalah koran maupun YouTube-nya Bocor Alus Tempo,
selalu mengungkap peristiwa-peristiwa politik secara kritis, kemudian mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan selama ini yang dianggap melenceng dari kehendak publik. Tentu kiriman paket babi dan tikus ini merupakan teror. Kita tahu paket kepala babi ini juga simbol bahwa ini semacam minimal penistaan atau minimal teror psikologis bagi Tempo agar tidak menyuarakan suara-suara kritis lagi. Tetapi yang saya yakin Tempo tentu memiliki kredibilitas dan rekam jejak panjang dalam jurnalisme di Indonesia. Bahkan di masa Orde Baru Tempo pernah dibredel, dan karena itu saya yakin Tempo akan tetap kritis dan konsisten dalam menyuarakan aspirasi publik. Oke. Jadi memang Anda yakin ada alasan kenapa yang dipilih kepala babi dan bangkai tikus ada maknanya sendiri ya Bang Arif ya? Ya pasti kalau kemudian yang dikirim semua media tentu itu tidak masalah. Tetapi ini khusus Tempo yang kita tahu bahwa Tempo selama ini kritis menjadi jurnalisme yang menjadi kekuatan kontrol bagi pemerintah. Oke. Lalu kan Tempo ini sudah melapor juga ke Bareskrim Polri, Bang Arif. Lalu Bareskrim menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut laporan ini, menerjunkan tim dan juga mendalami bagaimana kasus ini terjadi seperti itu. Anda yakin ini akan cepat direspons dan juga nantinya akan terselesaikan dengan baik? Saya tidak begitu yakin, tetapi apa yang dilakukan Tempo sudah benar karena teror terhadap Tempo sudah berlangsung sebelumnya. Salah satu jurnalis Tempo juga mengalami teror dengan mobilnya dilempari kaca. Hingga hari ini juga belum terkuak siapa pelaku dari pelemparan salah satu jurnalis Tempo tersebut. Tetapi saya juga berharap bisa peristiwa ini kemudian bisa diselidiki siapa pelaku dalam kasus teror yang menimpa Tempo. Oke. Adakah Anda mungkin punya gambaran atau dugaan-dugaan kira-kira pelaku atau mungkin ini di lingkaran sipil, di lingkaran mana? Ataukah Anda punya pandangan-pandangan terkait ini? Ya, saya kira kalau kemudian siapa yang mengirim, karena Tempo ini selalu mengulas peristiwa-peristiwa politik yang cukup hampir semua peristiwa politik secara kritis, tentu banyak pihak. Kalau kemudian kita suruh menyebut dari pihak mana, tentu ini terlalu bias. Karena hampir selalu bocor alus Tempo dan majalah Tempo itu setiap edisi melakukan koreksi terhadap manuver elit maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan rejim. Oke, jadi terlalu dini untuk bisa menyimpulkan siapa sih dugaan pelakunya ya Bang Arif ya? Ya, betul, betul. Oke. Lalu terkait kebebasan pers di era Prabowo ini Bang Arif, Anda sejauh ini melihatnya seperti apa? Sudahkah sesuai dengan harapan kita masyarakat Indonesia bahwa pers seharusnya menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah atau seperti apa pandangan Anda terkait kebebasan pers di era saat ini? Saya kira kalau kebebasan pers ya masih relatif standar, tetapi peristiwa teror yang menimpa Tempo tentu menjadi alarm bagi kebebasan pers di Indonesia. Dan kita tahu Menko Info Dogi itu rata-rata mantan basis jurnalis. Ada Bu Mutia Hafid, Menteri Info Digi, mantan jurnalis, Mas Niyar Patria, mantan jurnalis, Mas Anggara Prabowo juga memiliki basic jurnalis. Saya kira pemerintah hari ini khususnya Menko Info Dogi memiliki komitmen untuk menjaga kebebasan pers di Indonesia. Oke, terlepas dari banyaknya kontroversial di pemerintahan juga ya Bang, tapi ini sejalan juga artinya pemerintah juga berkomitmen untuk terus menjaga kebebasan pers. Ya, yang penting menjaga kebebasan pers. Kalau kemudian pers kritis, justru fungsi pers itu kemudian mengoreksi dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak senafas dengan aspirasi publik. Oke. Lalu kan banyak kritik juga yang dilayangkan di pemerintahan Prabowo. Namun banyak juga yang hanya berlalu begitu saja tanpa mendapat respons, Bang Arif. Bagaimana Bang Arif membaca sikap Presiden dalam menanggapi kritik-kritik ini? Saya kira respon Pak Prabowo itu justru selalu melihat dinamika publik, termasuk misalnya ketika gelar demonstrasi mahasiswa yang menolak pengen menganulir apa itu undang-undang pilkada. Kita tahu Pak Prabowo punya peran bagaimana MK
akhirnya DPR tidak bisa tidak jadi membatalkan keputusan. Aspirasi publik, meskipun aspirasi publik itu terasa kritis dan pahit. Oke. Lalu terakhir Bang Arief, ini kan di era Prabowo, Presiden kan jarang sekali menanggapi isu-isu terkini yang memang biasa disampaikan lewat Kepala Kantor Komunikasi ke Presiden seperti itu. Idealkah hal ini atau perbaikan apa yang harus dilakukan nantinya? Atau memang kewenangannya memang sudah dipasrahkan ke Kantor Komunikasi Ya, seperti itu? ya saya kira itu memang seperti itu karena Presiden tidak harus menanggapi semua respon peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat dan apalagi pemerintah hari ini telah membuat kantor komunikasi Presiden dan karena itu saya kira itu menjadi tugas pokok dan fungsi kantor komunikasi Presiden. Yang perlu dibenahi tentu kantor komunikasi Presiden dalam respon peristiwa-peristiwa karena mereka institusi ini merepresentasikan dari pemerintah Hmm. Prabowo Gibran sehingga tidak boleh latah dan kemudian menganggap pernyataan-pernyataan yang dilontarkan itu tidak berefek besar. Hmm. Oke. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kepresiden juga merepresentasikan dari Prabowo itu sendiri karena sebagai juru bicaranya ya Bang. Ya, betul, betul. Apa yang disampaikan kantor komunikasi Presiden, baik Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi maupun para staf, para juru bicara, tentu ini merepresentasikan dari Presiden Prabowo Subianto dalam melihat peristiwa yang terjadi di masyarakat, baik itu peristiwa-peristiwa yang tidak dikehendaki publik maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi secara dinamis. Karena itu, apa yang harus dilakukan pemerintah tentu khususnya memperbaiki kinerja kantor komunikasi Presiden termasuk terutama dalam menyampaikan pandangan-pandangan dalam respon peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Baik. Kita harap semoga teror-teror semacam ini tidak terulang kembali ya Bang Arif ya. Ya Apapun betul. bentuknya. Tidak hanya kepada Tempo tapi juga media-media lain semoga juga kebebasan pers terus dijamin dan juga masyarakat terus bisa apa ya mendapat informasi banyak dari terkait pemerintah juga dari kan ini juga termasuk tugas dari pers sendiri ya Bang ya untuk menyampaikan informasi-informasi publik kepada masyarakat seperti itu. Dan harapan juga semoga apa yang tadi saran Bang Arief, semoga komunikasi di Presiden juga dibenahi, dievaluasi jika memang perlu ada ya mungkin teguran, evaluasi ya sebisa mungkin. Semoga didengar oleh pemerintah ya Bang Arief ya saran-saran dari Ya, masyarakat ini. Oke. Oke, terima kasih Bang Arief atas bincang-bincangnya hari ini dan kita tunggu bersama apakah nanti hasil dari Polri ini seperti apa, kira-kira siapa pelaku di balik teror kepala babi dan bangkai tikus ke Tempo. Kita tunggu bersama Bang Arief ya, siapa ya. kira-kira pelakunya dan kita harap semoga kasus ini terselesaikan dengan baik. Oke, Tribuners, jangan lupa untuk terus saksikan Tribunnews on Focus hanya di kanal YouTube Tribunnews setiap hari pukul 10 waktu Indonesia 10 malam waktu Indonesia Barat. Saya Agus Laksono, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.